Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Salam jumpa bersama Maurits, bersama Amarket. Kembali lagi setelah 1 minggu lamanya saya beristirahat sedikit. Dan hari ini, tepat hari Senin, kita kembali lagi bertempur. Saya akan membawakan kembali lagi analisa harian buat rekan trader. Dan saya berharap bahwa analisa ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Di hari Senin, I Love Monday, tanggal 23 Juni tahun 2025. Pergerakan yang sangat luar biasa. Baku hantam yang terjadi semakin dahsyat rekan trader antara Iran, Israel, ditambah lagi Amerika masuk. Membuat pergerakan pasar sangat luar biasa. Imbasnya, rekan trader, setelah kemarin Amerika melakukan pengeboman yang sangat luar biasa terhadap instalasi-instalasi nuklir yang menurut Amerika itu adalah instalasi nuklir punyanya Iran. Hari ini dibalas. Selat Hormuz ditutup. Dan ini secara garis besar akan sangat memberikan efek yang sangat luar biasa terhadap perdagangan, terutama terhadap minyak. Emas pun juga pasti akan mempunyai dampak yang sangat luar biasa rekan trader. Oleh karena itu rekan trader, kita akan bahas nanti di tema harian. Tapi seperti biasa rekan trader, di hari Senin kita akan melihat apa yang terjadi pada pasar, prediksi kita yang terjadi pada pasar selama 1 minggu ke depan. Nah rekan trader semuanya, selama 1 minggu ke depan kita mulai dari indeks dolar Amerika. Indeks dolar Amerika kami memperkirakan bahwa dia ini akan mengalami proses di mana kenaikan masih sangat besar terjadi. Impact dari perang, semua akan mencari aset safe haven. Amerika menjadi primadonanya, dolar Amerika menjadi primadonanya, gold pun juga menjadi primadonanya. Tapi ada beberapa hal yang membuat gold tertahan rekan trader. Oleh karena itu, prediksi kami untuk indeks dolar Amerika mengalami penguatan yang signifikan nanti. Dengan analisa kami, dia akan mencoba untuk masuk ke level 100. Untuk Euro USD di dalam pandangan kami menyatakan bahwa masih memiliki peluang untuk bisa jatuh ke level terendah di 1.13354, walaupun peluang untuk naik sangat besar, bisa menuju ke level 1.16245. Begitupun juga untuk pound sterling, prediksi kami masih diliputi oleh rasa untuk dia mengalami pelemahan. Dia bisa menembus 1.32978 walaupun peluang untuk naik masih sangat besar sampai di 1.35658. Sedangkan untuk gold prediksi kami untuk minggu ini, gold punya peluang untuk bisa terus mengalami proses kelanjutan bearish seperti yang terjadi pada minggu lalu. Analisa kami dia akan menuju ke level 3289 walaupun dia akan mencoba untuk naik ke posisi 3424 yang merupakan level tertinggi mingguan pada minggu ini. Dan untuk USD Yen Jepang prediksi kami adalah dia akan mencoba naik hingga menembus level 147.848. Walaupun tendensi untuk melemah juga masih ada, dia bisa menuju ke level 144.163. Nah rekan trader, ini adalah apa yang terjadi, prediksi kami selama 1 minggu yang akan terjadi di pasar. Dan seperti biasa rekan trader, setiap hari akan ada judul-judul yang menarik. Dan judul hari ini adalah tentang pertarungan duel maut XAU USD Gold di tengah tingginya eskalasi Timur Tengah. Nah ini dia rekan trader semuanya. Eskalasi Timur Tengah antara Iran Israel ditambah dengan Amerika sebagai koboinya dunia semakin memperumit apa yang terjadi. Kita tahu bahwa serangan yang terjadi pada Israel, yang menimpa Israel adalah imbas dari kesepakatan nuklir di mana Amerika menilai bahwa Iran punya situasi untuk bisa membuat senjata nuklir. Oleh karena itu Amerika kemarin melakukan pengeboman terhadap 3 daerah yang menurut Amerika adalah tempat untuk pembuatan senjata nuklir. Ini sangat berdampak terhadap ekonomi rekan trader. Dari minggu lalu pun juga penyerangan ini sudah terjadi antara Israel dengan Iran, saling menembakkan
rudal-rudal ya, sehingga membuat perdagangan yang terjadi di sekitaran Timur Tengah, perdagangan yang terjadi pada dunia sangat terganggu dan ada eskalasi menuju ke Perang Dunia Ketiga. Dari sisi perdagangan kita bisa lihat bahwa secara garis besar ya, di saat keadaan seperti kayak gini akan memberikan kekuatan terhadap penguatan emas. Nah, tapi yang menjadi permasalahan, emas mengalami pelemahan. Nah, ini dia rekan trader. Pelemahan yang terjadi pada emas pada dasarnya itu diakibatkan karena tekanan yang terjadi pada pasar, di mana hasil yang dikeluarkan oleh The Fed tetap mempertahankan tingkat suku bunga antara 4,25 sampai 4,5%. Inilah yang membuat pasar memberikan suatu efek di mana kekuatan dari tindakan yang dilakukan The Fed membuat emas sepertinya kalah pamor di saat terjadi peperangan ini. Nah, ini dia rekan trader. Dari awal saya selalu bilang bahwa sejatuh-jatuhnya dolar Amerika, pasti dolar Amerika itu akan tetap dijaga kekuatannya. Kita tidak tahu. Di saat seperti kayak gini, secara logika adalah apabila terjadi perang, emas akan menguat. Tapi yang menjadi kebalikan adalah hanya aset safe haven dolar Amerika yang menguat, tapi emas malahan terjun. Nah, ini dia diakibatkan karena kekuatan data yang terjadi saat rilis data fundamental yang memberikan kekuatan sangat ekstra terhadap dolar Amerika. Dolar Amerika sekarang sedang menuju ke level 99 dan kalau memang dia berjalan sesuai dengan target, tidak tertutup kemungkinan dia akan masuk di level 100. Tapi rekan trader, segala sesuatu masih saja terjadi. Hari ini pun juga Iran sudah memblokade Selat Hormuz. Nah, apabila selat ini diblokade, sudah barang tentu akan memberikan kekuatan yang sangat kuat terhadap minyak. Karena di daerah itu adalah daerah perdagangan yang sangat luar biasa, daerah transportasi untuk pergerakan minyak di sana. Tapi berkaca dari tahun 1980-an, di saat peperangan terjadi dan selat ini dibatasi, membuat emas naik ke posisi yang sangat ekstrim tingginya. Itu di tahun 1980-an rekan trader berdasarkan data yang telah saya lihat. Nah, apakah ini bisa saja terjadi rekan trader? Secara logika bisa saja terjadi apabila peperangan ini akan terus berlanjut dan blokade di Selat Hormuz ini semakin lama. Apabila ini terjadi, artinya emas memiliki peluang untuk naik ke posisi yang lebih tinggi. Secara garis besar, memang tendensi yang terjadi adalah bisa membuat emas naik ke level 3.400. Hari ini pun juga terjadi gap sempat menuju ke 3.396. Gap ini diakibatkan karena berita-berita yang diakibatkan konflik yang terjadi di minggu kemarin. Ya, tapi setelah itu emas mengalami pelemahan yang signifikan dan sekarang dia sudah berada di level, sabar saya lihat dulu, emas hari sekarang dia berada di level 3.350. Walaupun sempat menuju 3.396, tapi dia turun maha dahsyat ke 3.350. Bagaimanakah peluangnya ke depan rekan trader? Secara garis besar kalau kita lihat, analisa saya emas masih memiliki peluang untuk agak sedikit terkoreksi. Melanjutkan koreksi yang terjadi pada minggu yang lalu setelah sempat mencapai level tertinggi di seputaran 3.425 di hari Senin minggu yang lalu. Dari sini kita bisa lihat bahwa emas sekarang sedang mencoba naik ke posisi yang lebih tinggi dan eskalasi geopolitik yang terjadi di Timur Tengah, rekan trader. Sekali lagi, eskalasi geopolitik yang terjadi di Timur Tengah akan dikonter oleh data-data fundamental yang akan dikeluarkan hari ini, minggu ini. Apakah kekuatan data fundamental akan menekan kekuatan eskalasi yang terjadi di Timur Tengah?
Inilah yang akan kita lihat. Dari sini kita bisa lihat seberapa besar kekuatan yang terjadi bisa membuat emas naik ke posisi yang lebih tinggi. Atau malahan sebaliknya, emas semakin jatuh akibat kuatnya data fundamental dari Amerika yang memberikan posisi kekuatan terjadi pada ekonomi Amerika. Kita akan lihat. Tapi secara garis besar, perdagangan akan berjalan terus. Emas masih tetap memiliki peluang yang naik untuk naik posisi yang lebih tinggi. Tapi sekali lagi, awas, data fundamental akan menjadi penghalang utama emas untuk naik ke posisi yang lebih tinggi. Oke rekan trader, demikianlah tema kita. Sekarang kita langsung masuk aja di analisa teknikal. Seperti biasa analisa teknikal kita mulai dari indeks dolar Amerika. Pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika hari ini secara garis besar rekan trader kita lihat indeks dolar Amerika hari ini mengalami pergerakan yang sangat signifikan. Sempat menyentuh level 99.171, sekarang dia lagi dia sedang bergerak rekan trader mencari posisi mana yang lebih tinggi, tapi dalam analisa saya peluang untuk naik masih sangat besar ya. Setidaknya menurut saya dia akan mencoba naik sampai level tertinggi di 99.383. Ya menurut analisa saya dia bisa sampai di level situ rekan trader ya. Tendensinya masih tetap ada, masih bisa sampai di level 99.383. Tapi peluang pelemahan pun juga masih sangat besar. Saya memprediksikan apabila terjadi pelemahan, artinya dia akan mencoba turun sampai level 98.790. Bagaimana untuk Euro USD? Euro USD hari ini secara garis besar kalau kita lihat rekan trader, setelah mengawali pergerakan harian turun di level yang paling rendah rekan trader sampai di posisi 1.14528, analisa saya menyatakan bahwa peluang untuk dia turun masih sangat besar. Ya, dia akan mencoba kembali lagi ke level paling terendah di 1.14528. Tapi sekali lagi hati-hati bahwa pembalikan arah bisa membuat dia kembali lagi naik dan mencoba sampai di level 1.5353. Nah, di sini pergerakannya. Sedangkan untuk pound sterling rekan trader, kita lihat bagaimanakah pola pergerakan yang terjadi pada pound sterling USD. Untuk pound sterling USD secara garis besar kita lihat rekan trader bahwa pound sterling USD ini walaupun tadi agak mengalami pelemahan, tapi sedikit kita akan lihat bahwa prediksi untuk bisa naik juga sangat kuat. Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa hati-hati, peluang untuk naik ini sangat besar. Malahan saya bilang bahwa dia ini masih bisa naik sampai level paling tertinggi itu di seputaran, kayaknya di sini deh, sabarkan trader. 1.3872, 34872. Tapi peluang untuk melemah pun juga masih tetap ada. Dan dia bisa melemah sampai level terendah di posisi 1.33998. Oke, jadi 134872 sampai 33998. Nah, bagaimanakah untuk gold rekan trader? Nah, ini kita lihat gold ngerame ini gold ini. Untuk gold rekan trader, secara garis besar kalau kita lihat gold ini tendensinya masih sangat kuat bearish rekan trader. Analisa saya bearish masih bisa saja terjadi dan saya memprediksikan bearish ini bisa sampai saja terjadi di level paling terendah itu di seputaran 3338.11 ya, 3338.11 ya, di sekitaran sinilah ya. Itu kalau tapi pembalikan arah bisa kembali membuat dia naik lagi di posisi 3386.20. Waduh, sampai coba jauh kali menuju 3400 kayaknya masih sangat jauh rekan trader ya. Ya analisa saya 3300 nah sini ya. 38.11 sampai 3390.33. Dan untuk USD yen Jepang kita lihat USD yen Jepang saat ini wah terbang tinggi dia rekan trader.
luar biasa. Analisa saya malah dia udah sampai di level paling tertinggi rekan trader ya. Ya kalau menurut saya dia udah sampai di level yang paling tertinggi sekali ini malahan. Ya, paling tertinggi malahan. Dan kalau menurut saya, kalaupun dia masih bisa naik, ya peluang untuk naiknya itu rekan trader, sabar rekan trader, saya sini dulu. Nah, kalaupun dia naik, kenaikan paling tertinggi itu ya mungkin ya seputaran 147.500 malahan 505. Tapi sekali lagi bahwa pembalikan arah masih sangat besar dan dia bisa kembali lagi ke level terendah di posisi 146.769. Nah, di sini. Ini yang menurut saya rekan trader ya. Nah, ini adalah arah pergerakan bisa kembali lagi daerah situ. Oke rekan trader. Rekan trader, demikianlah analisa kita secara teknikal dan untuk harap rekan trader perhatikan bahwa kalender ekonomi hari ini secara garis besar kalau rekan trader lihat untuk kalender ekonomi secara 1 minggu ini ya harap diperhatikan ada pidato barusan tadi jam 9, hari Senin juga nanti malam ada PMI manufaktur, PMI jasa 245 dan penjualan rumah lama. Nanti hari Selasa banyak, hari Rabu, hari Kamis sampai hari Jumat selalu full oleh kalender. Tapi secara garis besar rekan trader bisa lihat juga bahwa harap diperhatikan 21.00 itu ada pidato dari Bowman. Nah ini pejabat The Fed. Harap diperhatikan pidato yang akan dikeluarkan oleh Bowman. Ya Bowman. Nah, oke rekan trader. Rekan trader, jangan lupa juga baca artikel kami di FX Trade. Gejolak Timur Tengah tidak mampu mengangkat gold. Ini adalah judul yang saya coba berikan untuk rekan trader semuanya. Silakan baca rekan trader. Di FX Trade ada semuanya dengan lengkap. Dan ini adalah website resmi kami. Silakan mendaftar, bergabunglah bersama Amarget. Oke rekan trader, demikian analisa harian kita. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Dan jangan lupa terus analisa dan terus analisa karena kekuatan kesuksesan trading kita adalah di saat kita melakukan analisa dengan baik dan benar. Sampai ketemu kita di edisi berikutnya. Salam profit Indonesia.